Pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji pengaruh budaya terhadap bahasa yang digunakan pada masyarakat. Elemen pada ilmu interdisipliner yaitu budaya, bahasa, dan masyarakat. Sosiolinguistik mengkaji bahasa sebagai alat komunikasi atau interaksi antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya. Sosiolinguistik merupakan kajian linguistik yang masuk dalam studi antara masyarakat dan bahasa, di mana kajian bahasa masuk dalam sistem komunikasi dan sistem sosial, karena kajian dalam masyarakat lebih aplikatif, yaitu untuk berkomunikasi dan bersosial satu dengan yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik merupakan kajian bahasa yang mengkaji bahasa dalam sistem komunikasi dan sistem sosial di masyarakat atau antar kelompok masyarakat. Konsep dasar sosiolinguistik. Yang pertama, penggunaan atau pemakaian bahasa atau disebut dengan language use. Sosiolinguistik memusatkan kajian bahasa pada penggunaan atau pemakaian bahasa atau language use. Kajiannya bertumpu pada yang pertama, bahasa sebagai fenomena empiris. Yang kedua, bahasa adalah produk masyarakat. Sebagai produk budaya, bahasa pasti hidup dan berkembang di tengah masyarakat dengan segala kreativitasnya. Yang ketiga, bahasa ditentukan oleh pemakai dan pemakaiannya. Pemakaian bahasa selalu berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, bahasa selalu dipengaruhi masyarakat pemakainya. Yang keempat, bahasa diamati beserta unsur-unsur konteksnya. Selanjutnya, masyarakat tutur atau speech community. Konsep penggunaan pemakaian bahasa atau language use menyiratkan adanya subjek pemakai bahasa. Masyarakat tutur mengacu pada suatu kelompok pemakai bahasa yang menggunakan bahasa, yaitu suatu masyarakat. Selanjutnya, konteks sosial dan budaya. Sosiolinguistik yang memusatkan pada adanya penggunaan bahasa dan masyarakat tutur akan melibatkan konteks sosial dan budaya yang meliputi yang pertama, identitas masyarakat secara sosial budaya. Yang kedua, interaksi sosial atau bahasa sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, peristiwa tutur sesuai situasi dan ruang waktu pemakaiannya. Yang keempat, norma dan nilai-nilai sosial budaya. Selanjutnya, variasi bahasa. Dalam setiap masyarakat tutur terdapat verbal reporter. Verbal reporter adalah kemampuan berbahasa sekelompok masyarakat penutur, bahasa yang sesuai dengan konteksnya. Norma sosial dan norma budaya beserta ragam-ragam yang dimilikinya. Wujud verbal reporter melahirkan variasi bahasa. Topik utama kajian sosiolinguistik terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, konteks sosial dan kebudayaan. Yang kedua, hubungan antara ciri kebahasaan suatu bahasa dan faktor sosial dan kebudayaan. Dan yang terakhir, fungsi sosial bahasa dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Sosiolinguistik bukanlah sekedar pembahasan campuran antara ilmu bahasa dan sosiologi atau ilmu sosial lainnya, tetapi di dalamnya juga tercakup prinsip-prinsip setiap aspek kehidupan yang berkaitan dengan fungsi sosial dan kultural. Hubungan antara bahasa dan sosial budaya. Yang pertama, hubungan antara bahasa dan faktor-faktor sosial. Di sini ada A. Hubungan bahasa, pikiran, dan budaya. B. Hubungan ragam bahasa dengan kelas sosial. C. Hubungan bahasa dengan jenis kelamin. E. Hubungan bahasa dengan seni dan religi.
F. Hubungan bahasa dengan budaya atau geografi. G. Hubungan kelas sosial dengan pemakaian bahasa. Teman-teman bisa pause video ini untuk membaca penjelasannya. Kemudian ada hubungan bahasa dengan faktor kebudayaan. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan mencerminkan satu pola hubungan yang bersifat koordinatif dan subordinatif. Hubungan koordinatif dicirikan dengan kualitas hubungan timbal balik antara keduanya, sedangkan hubungan subordinatif mencerminkan satu kualitas hubungan yang hanya sepihak. Menurut Kojaraningrat, ternyata yang mempengaruhi perilaku berbahasa adalah budaya. Budaya di sini dalam artian luas termasuk sikap dan sifat yang dimiliki oleh penutur. Kemudian pembahasan terakhir ada fungsi sosial bahasa dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Terdapat 1. Fungsi representasional, 2. Fungsi referensial, 3. Fungsi heuristik, 4. Fungsi interaksional, 5. Fungsi regulasi, 6. Fungsi instrumental, 7. Fungsi personal. Teman-teman bisa pause video berikut ini untuk membaca penjelasannya. Kemudian penggunaan bahasa dalam masyarakat, yaitu bahwa mayoritas anak menggunakan bahasa Indonesia di situasi formal. Ketika anak berada dalam jangkauan masyarakat atau sekitar lingkungannya akan lebih menggunakan bahasa daerahnya. Hal ini dipertimbangkan bukan karena sebuah pengharusan, namun adanya kesepakatan antara sesama penutur dalam berkomunikasi. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai topik khusus kajian sosiolinguistik. Dalam hal ini terdapat 10 topik dalam kajian khusus sosiolinguistik. Yang pertama, ada bahasa, dialek, idiolek, dan ragam bahasa. Bahasa merupakan dialek-dialek yang penutur-penuturnya saling memahami maksud tuturan atau saling mengerti maksud tuturan. Kemudian idiolek merupakan sistem bahasa seseorang. Misal dalam kebiasaan berbahasa seseorang menggunakan kata cuma pada setiap komunikasinya. Dapat juga idiolek diartikan variasi bahasa pada diri seseorang. Kemudian ada dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang dimiliki sekelompok orang. Ada yang disebut dialek geografi, dialek sosial atau sosiolek, dialek fungsional atau fungsiolek, dan dialek yang disebabkan karena waktu atau biasa disebut kronolog. Kemudian ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah istilah untuk dialek yang disebabkan karena faktor-faktor komunikasi, misal faktor penutur, faktor tempat bicara, dan faktor tujuan bicara. Kemudian kita berlanjut ke topik yang kedua, merupakan repertoar bahasa. Repertoar bahasa adalah semua bahasa dan semua ragam bahasa yang diketahui dan dipakai seseorang. Ada seseorang yang hanya mengetahui satu bahasa, hanya bahasa pertama. Ada orang yang mengetahui dua bahasa, bahasa pertama dan bahasa kedua. Ada pula orang yang mengetahui tiga bahasa, bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Kemudian topik yang ketiga, masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekumpulan orang yang menggunakan sistem isyarat bahasa yang sama. Kemudian yang keempat, kedewibahasaan dan kegandabahasaan. Dalam topik ini, kedewibahasaan atau biasa disebut bilingualisme merupakan istilah yang dipakai untuk dua pengertian dengan arti yang berbeda. Dalam topik kedewibahasaan antara lain dibicarakan topik alih kode, topik campur kode, dan interferensi. Dalam kedewibahasaan terdapat istilah kontak bahasa. Kontak bahasa itu sendiri adalah penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Kemudian ada fungsi kemasyarakatan bahasa dan profil sosiolinguistik. Dalam topik ini, fungsi kemasyarakatan dan kedudukan kemasyarakatan bahasa adalah fungsi dan kedudukan bahasa dalam masyarakat. Oleh sebab itu, muncul istilah bahasa nasional, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa pendidikan, bahasa keragaman, dan bahasa kelompok. Yang keenam, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dan laku bahasa dibicarakan unsur-unsur di dalam tindak bahasa dan pilihan bentuk dan pilihan ragam bahasa. Di dalam topik ini, kita kenal akronim speaking yang berisi unsur-unsur tindak bahasa. Yang ketujuh,
yaitu sikap bahasa. Sikap bahasa adalah topik sosiolinguistik yang membicarakan sikap seseorang terhadap suatu bahasa. Sikap berkaitan dengan senang tidaknya terhadap sesuatu. Jika sikap terhadap sesuatu bahasa itu positif atau senang, maka seseorang akan termotivasi untuk mempelajari bahasa itu. Yang kedelapan, yaitu perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa membicarakan bagaimana bahasa dibakukan, dipelihara, dan dibina serta dikembangkan. Yang kesembilan, yaitu interaksi sosiolinguistik. Interaksi sosiolinguistik mengenai seseorang memiliki kemampuan di luar kemampuan linguistik, yaitu kemampuan komunikatif dan kemampuan memahami makna yang sebenarnya dari unsur-unsur kebahasaan. Yang ke-10 atau yang terakhir, bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya membicarakan hubungan antara bahasa dan kebudayaan. Misalnya, dibicarakan apa yang disebut relativitas kebahasaan, dikenal hipotesis Sapir-Whorf yang isinya pernyataan atau pendapat, cara berpikir, dan bertindak seseorang dipengaruhi oleh struktur kosakata bahasanya. Fungsi sosiolinguistik dan kegunaannya. Pertama, sosiolinguistik menyadarkan kepada pemakai bahasa bahwa dalam pemakaian bahasa ada variasi yang baku dan ada pula yang tidak baku. Contohnya adalah penggunaan kata enggak atau isyarat menggelengkan kepala dalam linguistik merupakan bahasa yang tidak baku. Namun dalam kajian sosiolinguistik, kata enggak atau isyarat tersebut dapat digunakan sebagai bentuk komunikasi karena sesuai dengan situasi. Kedua, sosiolinguistik juga menyadarkan kita terhadap suatu bangsa, bahwa seseorang ada yang senang dan ada pula yang tidak senang. Jadi, ada yang sikapnya dalam pemakaian suatu bahasa bersifat positif, ada pula yang bersifat negatif. Sikap atau perasaan tersebut dapat mempengaruhi seseorang itu dalam mempelajari bahasa tersebut. Ketiga, bahasa yang dipakai akan selalu berkembang. Perkembangan bahasa dapat mempengaruhi ke suatu hal yang bersifat negatif dan suatu hal yang bersifat positif. Oleh karena itu, perlu ada perencanaan bahasa atau pembinaan bahasa dan pembakuan bahasa. Keempat, sosiolinguistik menyadarkan kepada kita bahwa menjadi terampil berbahasa tidak cukup hanya memiliki kemampuan tata bahasa. Seseorang perlu memiliki juga kemampuan komunikatif. Kemampuan tata bahasa adalah kemampuan membentuk satuan-satuan bahasa seperti frasa, klausa, dan kalimat. Kemampuan komunikatif adalah kemampuan memilih dan menggunakan satuan bahasa itu sesuai dengan konteks komunikasi. Kesimpulannya, sumbangan sosiolinguistik kepada pengajaran bahasa adalah penekanan pada kebermaknaan bahasa. Yang pertama, pengertian yang mendalam bahwa bahasa itu beragam. Yang kedua, tujuan pengajaran bahasa harus bersumber pada penggunaan bahasa dalam masyarakat. Yang ketiga, ataupun yang terakhir, bentuk-bentuk bahasa yang diajarkan sesuai dengan bentuk bahasa yang berfungsi dalam masyarakat.